you gonna be on my fucking time? Hello brother, mother, father. Kali ini gue akan membahas alur cerita film Whiplash. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang drummer jazz sekaligus murid baru di universitas atau sekolah musik, yaitu Shaver Conservatory, Andrew Newman, lagi latihan drum sendiri di Shaver. Kemudian, guru musik bernama Fletcher datang dan ngetes skill Newman. Karena gak sesuai dengan yang diharapin, Fletcher tanpa ngomong pergi. Tapi gak lama kemudian dia balik, tapi cuma buat ngambil topinya lalu pergi lagi. Sebelum berjalan lebih jauh, kalian perlu tahu bahwa Andrew ini ambisius dengan cita-citanya menjadi drummer terkenal kayak Buddy Rich. Ayah Andrew sebenarnya nggak terlalu setuju dengan cita-cita Andrew, tapi dia coba untuk tetap ngedukung anaknya lah gitu. Sementara itu, kita kenalan sedikit dengan Fletcher. Fletcher ini seorang guru jazz yang terkenal galak, perfeksionis, dan dia ditakuti murid-muridnya. Nanti keberingasannya akan kita lihat di adegan-adegan berikutnya. Malam itu, Andrew pergi ke bioskop untuk nonton sama ayahnya. By the way, dia ini tinggal di apartemen, tapi nonton bioskop bareng ayahnya ini semacam kebiasaan mereka. Di kelas musiknya, yang bisa dibilang untuk pemain-pemain yang biasa di situ, Andrew ini jadi drummer kedua, sementara di sini drummer utamanya bernama Ryan. Pas lagi latihan sama guru mereka yang bisa dibilang baik dan santai, Fletcher datang dan ngetes para pemain, termasuk pemain drum. Di saat ngetes drum, Fletcher nyuruh Andrew sama Ryan ganti-gantian main dalam waktu yang singkat. Karena Fletcher ini perfeksionis banget, jadi ada salah dikit dia langsung minta ganti sampai yang main itu bener. Walaupun gak ada yang perfect, tapi Fletcher kemudian milih Andrew buat jadi anggota kelasnya dan nyuruh datang ke ruangan timnya jam 6 pagi besok dengan tepat waktu. Di sini muka si Ryan pun tampak kesel karena gak kepilih. Sementara Andrew pun senang dan dia juga ngajak kenalan karyawan baru bioskop yang cantik bernama Nicole. Andrew ngajak Nicole kencan dan Nicole mau. Besoknya, Andrew datang jam 6 ke kelas Fletcher, tapi tulisannya di jadwal kelasnya itu mulainya jam 9. Jadi Andrew mesti nunggu sampai sebelum jam 9 di mana murid-murid udah mulai berdatangan. Termasuk pemain drum utama yaitu Carl Tanner yang nyuruh Andrew buat nyetemin drumnya. Agak senioritas emang. Pas banget jam menunjukkan angka 9, Fletcher masuk kelas. Fletcher kenalin Andrew ke pemain lain dan nyuruh para pemain mainin lagu. Tapi Fletcher ngerasa nih ada satu pemain yang fales maininnya di bagian alat musik tiup. Dia ngetes satu-satu dan sampai ke pemain yang mukanya ketakutan bernama Matt. Fletcher nanya dia dengan muka dan nada suara yang mengintimidasi. Apakah lu yang fales? Matt tampak gak pede, tapi pada akhirnya dia jawab dia yang fales. Lalu Fletcher pun teriak, Then why the fuck didn't you say so? Fletcher nyuruh Matt keluar dari kelas dan gak ikut kompetisi. Setelah Matt keluar dari kelas, Fletcher bilang kalau sebenarnya bukan Matt yang fales, tapi Erickson. Namun bagi Fletcher, pemain yang gak tahu dia bener apa salah itu cukup buruk. Jadi gak masalah Matt dikeluarin menurut dia. Fletcher nyuruh kelas istirahat 10 menit, habis itu pemain baru yang bakal main. Di saat sendirian, Fletcher datengin Andrew dan ngobrol, dimana Andrew ini ngebahas mengenai keluarganya yang gak ada musisi. Dan Fletcher ngomongin drummer-drummer hebat, yang salah satunya dia sebut Charlie Parker. Yang katanya Charlie ini dulunya sebelum hebat pernah dilempar pakai simbal kepalanya sama gurunya. Fletcher ngomongnya baik di sini dan Andrew ini ya jadi pede gitu. Kelas pun mulai kembali dengan Andrew yang main drum dan Fletcher nyuruh mainin lagu Whiplash. Setelah main beberapa lama, Fletcher bilang ke Andrew kalau dia main gak sesuai tempo Fletcher, sehingga Fletcher nyuruh ulang-ulang sampai mainnya bener. Masih belum bisa, Fletcher ngelempar kursi ke arah Andrew, lalu nerakin Andrew, sampai Andrew pun kaget, shock. Fletcher marah-marah sambil nanya tempo si Andrew ini kecepatan atau kelambatan. Dan Andrew yang panik dan takut akhirnya bisa ngejawab. Fletcher tetap marah dan nganggapnya si Andrew ini mau nyabotase bandnya. Andrew pun sampai nangis di sini. Setelah kelas selesai, Andrew di apartemennya pun masih nggak menyangka kalau dunia ternyata nggak seindah itu. Tapi dia nggak mau nyerah. Dia langsung latihan buat benerin temponya. Dia latihan terus sampai tangannya berdarah. Malamnya, dia pergi kencan bareng Nicole dan dari obrolannya mereka nih tampak nyambung. Kurang lebih sebulan kompetisi dimulai. Fletcher bersama anggotanya siap-siap sebelum tampil. Setelah tampil lagu pertama, Carl nyuruh Andrew pegangin map yang isinya not drum lagunya. Tapi lagi di lorong, Andrew naruh mapnya di kursi sebentar dan cuma beberapa detik Carl datang nanyain mapnya yang sekarang ternyata hilang. Carl marahin Andrew, lalu mereka berdua pun jelasin hal ini ke Fletcher. Carl nyalahin Andrew, tapi Fletcher bilang kalau itu salah Carl, karena map itu harusnya ya tanggung jawabnya Carl sendiri.
bukan Andrew. Carl bilang dia nggak bisa tampil karena punya masalah medis yang membuat dia tuh nggak bisa ngapal not drumnya. Lagu abis ini tuh Whiplash dan Andrew bilang dia bisa dan apal notnya. Jadi di sini Andrew yang tampil. Kemudian Andrew dan timnya pun tampil dengan baik dan mereka menangin kompetisi itu. Pertemuan berikutnya di kelas ada pemain yang nyindir Andrew soal map yang dia ilangin. Fletcher kemudian datang dan ngasih tahu kalau Andrew yang jadi pemain drum utamanya, sehingga Carl pun di sini ceming. Kemudian kita dikasih lihat Nicole juga udah semakin dekat dengan Andrew dan sepertinya udah pacaran di sini mereka. Malam harinya Andrew makan malam bareng ayahnya dan keluarga saudaranya. Keluarga saudaranya ini bangga-banggain kedua anaknya yang main rugby di sekolahnya. Sementara pas Andrew ditanyain mengenai gimana dia sekarang dan dia ngejawab kalau dia drummer utama di sekolahnya dan yang termuda, tampaknya ayah saudaranya ini nggak terlalu tertarik dengan pembicaraan itu dan kayak nganggap hobi dia itu nggak penting. Dan Andrew di sini sempat ngebales kayak gini. You think you're better than us? Catch on quicker and model you in. Come play with us. 4 words you will never hear from the NFL. Di kelas berikutnya setelah kelas selesai, Andrew dipanggil Fletcher yang kemudian udah manggil Ryan buat tes ngedrum buat kompetisi selanjutnya. Fletcher bilang ini buat ngetes bagusan siapa mainnya, karena kompetisi selanjutnya ini bakal lebih sengit gitu. Fletcher menyuruh Andrew main, tapi baru bentar dia nyuruh Ryan yang gantian main. Dan baru main bentar, Fletcher bilang permainan Ryan sempurna dan dia bisa gantiin posisi Andrew jadi pemain drum utama. Andrew langsung kesel, gedek banget. Jadi dia nyamperin Fletcher buat bilang kalau dia bisa lebih bagus dari Ryan. Tapi Fletcher yang lagi sibuk marah-marah karena gak mau diganggu. Andrew yang marah pergi, lalu dia pergi nemuin Nicole dan minta putus. Dengan alasan dia bakal ngejar cita-citanya jadi salah satu pemain drum terhebat. Dan dia gak bisa mikirin Nicole dan cuma mikirin drum. Sehingga nantinya Nicole bakal marah dan akan ngeganggu dia. Sehingga Andrew pun minta putus karena dia bilang dia mau jadi hebat. Because I want to be great. Nicole bingung dengan pemikiran Andrew dan dia sedih lalu pergi. Kita kemudian diliatin Andrew latihan drum terus sampai tangannya ini berdarah dan sampai dia ngamuk. Pada kelas berikutnya, Fletcher cerita ke kelasnya mengenai mantan murid dia yang bernama Sean Casey yang katanya bagus mainnya. Ini kecelakaan mobil dan di sini Fletcher nangis. Selesai bercerita, Fletcher minta bandnya mainin lagu Caravan. Tapi baru main bentar, Ryan dibilang gak sesuai tempo. Jadi Fletcher suruh ganti dengan Carl lalu Andrew. Masalahnya, gak ada yang sesuai temponya Fletcher. Karena hal itu Fletcher pun ngamuk. Fletcher ngebiarin pemain lain istirahat sampai ketiga drummer ini dapat tempo yang bener. Ini gila banget, karena mereka bertiga ini terus ganti-gantian main drum gak berhenti. Sampai total kira-kira 4-5 jam. Yang akhirnya Andrew yang berhasil pas temponya. Jadi, Andrew yang besok bakal main di kompetisi. Besoknya di hari kompetisi, Andrew naik bus sambil pelajarin terus drumnya. Tapi sialnya, busnya bannya kempes. Jadi di waktu yang mepet ini, Andrew mutusin buat pergi nyewa mobil. Sampai dia telat kumpul yang ngebuat Fletcher nih ngasih Ryan yang main. Andrew pun gak terima. Dia marah dan mulai berani dengan Fletcher karena dia udah berlatih terus. Fletcher terus sadar kalau Andrew ini ternyata gak bawa stick drum. Dan dia gak bolehin si Andrew minjem stick drum ke drummer yang lain. Dan dia ngasih waktu 11 menit buat ngambil di mobil. Karena 11 menit lagi mereka udah harus ada di atas panggung. Andrew ternyata mesti balik lagi ke tempat sewa mobil karena stick drumnya ternyata ketinggalannya di situ. Stick drum pun udah keambil, tapi sialnya waktu udah mepet banget dan dia ditelepon sama pemain lainnya. Nah, karena gak fokus ini, mobil Andrew ketabrak bus. Tapi dia nggak apa-apa dan nggak peduliin apapun, termasuk dirinya sendiri yang ngalamin luka-luka yang lumayan parah bisa dibilang sih. Dia langsung pergi ke tempat kompetisi dilaksanain dan naik ke panggung di mana Fletcher dan bandnya udah di atas panggung. Ryan dan Fletcher bingung dengan penampilan Andrew yang abis ketabrak ini, tapi Andrew di sini tetap maksain buat main. Alhasil, Andrew gagal di drumnya dan Fletcher ngeluarin Andrew dari band. Tapi Andrew di sini marah dan nge-take down si Fletcher di depan juri dan yang lain. Perkelahian tersebut pun akhirnya dilerai. Beberapa lama setelahnya, Andrew disuruh dan ditemani ayahnya ngobrol sama pengacara yang mewakili orang tua Sean Casey yang ngasih tahu tentang perilaku Fletcher. Dan cerita kalau Sean Casey itu ditemuin bunuh diri di apartemennya, bukan kecelakaan kayak yang Fletcher ceritain. Dan Casey ini katanya mulai ngalamin depresi pas diajar sama Fletcher. Pengacara itu minta Andrew jadi semacam saksi buat ngasih hukuman ke Fletcher atau ngantiin Fletcher jadi guru. Dan bilang kalau Fletcher gak bakal dikasih tahu kalau Andrew ini yang bakal bicara. Nah, si Andrew ini yang udah dikeluarin dari sekolah musiknya akhirnya mau bantuin pengacara tersebut. Beberapa bulan setelahnya, Andrew udah tampak ngelupain drumnya dan dia kerja di restoran atau toko. Malamnya, dia datang ke cafe yang lagi mainin lagu jazz. Jadi dia masuk ke dalam dan ternyata nemuin Fletcher yang lagi main piano di sana. Fletcher kemudian nemuin Andrew dan di sini mereka ngobrol dengan situasi yang santai.
Fletcher cerita kalau dia ini udah nggak di Shaver lagi, tapi karena masih ada beberapa orang tua yang ngebela dia, jadi dia masih bisa jadi konduktor. Dia juga akan jadi konduktor di festival JVC. Andrew juga sempat nyinggung tentang cara ngajar Fletcher yang berlebihan, tapi Fletcher bilang dia ingin muridnya itu bisa mencapai potensinya. Kalau nggak dilatih keras kayak gitu, nggak akan ada pemain-pemain hebat seperti Charlie Parker yang meskipun awalnya gagal dan diketawain, tapi terus berlatih sampai sukses. Dan dia ngomong kalau dia belum bisa berhasil ngebentuk Charlie Parkernya. Fletcher juga bilang yang kira-kira intinya, kata yang paling tinggi yang bisa dia ucapin ke orang itu adalah good job. Fletcher kemudian ngajak Andrew main di festival JVC karena katanya drummernya ini kurang cocok buat lagu tradisional. Fletcher bilang nantinya mereka akan mainin lagu lama kayak Caravan dan Whiplash. Andrew pun setuju dan mulai berlatih drum lagi. Dia lalu ngajak Nicole buat nonton dia di festival JVC, tapi si Nicole nggak tahu karena dia udah punya cowok. Aduh. Pada hari festival, Andrew bersama bandnya yang udah profesional naik ke atas panggung, dan pas di atas panggung, Fletcher bilang ke Andrew kalau dia tahu kalau Andrew ini yang jadi saksi orang tuanya Sean Casey. Andrew lalu panik dan Fletcher pun ngomong ke penonton mengenai lagu yang akan mereka mainkan, yaitu lagu lama. Tapi mereka bakal mulai dengan lagu baru dulu, yaitu lagu yang Andrew nggak tahu dan bahkan nggak dikasih not drumnya. Jadi Andrew pun main sebisanya dan gak masuk sama sekali. Sampai pemain band lainnya bingung Andrew ini ngapain. Andrew merasa malu dan di saat lagu selesai, Andrew mau pergi dari panggung dan didampingi ayahnya yang mengajaknya pergi. Tapi Andrew diem kemudian balik lagi. Lalu main drum sendiri lagu Caravan. Dia juga ngaba-abain pemain band lainnya. Nah di sini nih Fletcher ini bingung kayak lu ngapain gila. Tapi seiring permainannya berlangsung, dia tampak terpukau dan ngekonduktorin si Andrew. Di sini Andrew bermain solo drum yang gila dan keren. Sampai pada saat ingin menutup lagu, Fletcher bilang sesuatu kepada Andrew yang di sini seperti ngomong good job. Lalu Andrew menutup lagu dan film selesai. So guys, itulah alur cerita film Whiplash. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.